masukan-masukan untuk dilakukan pembenahan ke depan. Silakan Bapak. Saya kira sekolah gemit atau pendidikan gemit itu tinggal nol. Kalau tinggal 1% masih oke. Baik dari pendidikan dasar sampai ke perguruan tinggi. Mengapa? Karena kita keluar dari visi. Dulu pendidikan dibangun untuk melayani orang miskin, orang tidak mampu dan orang tidak pintar. Maka gemit membangun sekolah-sekolah itu mau membantu negara. Karena negara tidak mampu menjangkau orang-orang yang miskin dan yang baru kampung-kampung itu. Tapi dalam perjalanannya, gemit keluar dari visi itu. Ada sekolah-sekolah itu dijual menjadi sekolah-sekolah profesional yang orang masuk itu sangat mahal. Yang dibeli oleh perusahaan-perusahaan Jakarta. Saya tidak mau sebut Siloam Group, Lipo Group. Itu saya tidak boleh katakan mereka sekolah gemit lagi. Karena sudah sangat berdagang di sana. Sekolah gemit yang asli itu mesti berada di kampung-kampung yang beratap rumbia, beratap ini. Tetapi mestinya ada guru-guru yang hebat seperti dulu. Sekarang kita kehilangan bagaimana menyiapkan sumber daya untuk guru-guru itu. Dan sekolah gemit itu begitu banyak yang sudah membantu negara ini. Tetapi gereja tidak menempatkan diri lagi sekolah orang atau bagian badan yang menempatkan sekolah sebagai kekuatan gereja. Ya ada sekolah sebagai ada. Tapi pembiayaan kepada sekolah gemit itu sebenarnya sudah nol. Kita lihat bagaimana Yupen Kris mati hidup di sana. Pembiayaan gereja terlalu banyak yang berhasil pendidikan. Kita mulai bicara bagaimana memperkecil tingkat pemakaian dana untuk barang-barang yang rutinitas dan kita alihkan ke pendidikan. Banyak orang berteriak tentang pendidikan gemit bermasalah, tapi banyak orang tidak punya solusi. Sehingga saya berpikir bahwa sebenarnya ada solusi itu baik. Perkecil pemakaian anggaran di birokrasi sinode, memperkecil anggaran-anggaran yang rapat-rapat dan perjalanan tidak penting dari lembaga-lembaga gereja, seremonial. Itu yang pertama. Hingga ada efisiensi anggaran di sana. Yang kedua, sudah saatnya di sinode itu tidak ada karyawan. Harus ada karyawan di klasis. Kita harus perkuat klasis. Karena klasis yang paling dekat dengan jemaat. Dan sekolah-sekolah itu langsung diberikan pada klasis. Kita bubarkan saja Yupen Kris. Biar saja sekolah-sekolah itu langsung dibayar penguasaan klasis. Sehingga mungkin kita perkuat jangan kantor sinodenya yang ada di pusat. Kita perkuat klasisnya. Di klasis itu ada begitu banyak sumber daya, termasuk awam seperti kita ada di klasis. Sarjana ini, sarjana ini. Sehingga satu saat mungkin sekolah gemit yang kita tidak mampu lagi mengelola menjadi sekolah profesional yang berbasis ini 9 tahun, 12 tahun ke perguruan tinggi. Tapi itu harus buka-buka sekolah-sekolah selevel vokasi. Karena lahan ada, sekolah ada. Begitu banyak sarjana-sarjana teknis seperti kita itu yang ada di luar sana banyak. Kenapa sekolah-sekolah gemit kita tidak giring ke sekolah-sekolah vokasi? Biar anak-anak kita yang 9 tahun itu dikirim sudah ke sekolah negeri. Tetapi mereka tamat dari sana dan tidak memiliki sekolah gemit yang baik. Lahan sekolah gemit ini kita kelola menjadi sekolah vokasi. Pusat-pusat pelatihan peternakan, pusat vaksin, pusat untuk pelajaran tentang tenaga kerja, pelatihan tenaga kerja untuk luar negeri. Sehingga dari itu efek kepada pendapatan gereja itu naik. Karena sumber daya manusia gemit yang dilatih di sekolah-sekolah gemit itu kita pakai bukan sekolah formal lagi, tapi sekolah vokasi. Dan saya pernah usul itu dalam sebuah pertemuan bahwa tutup seluruh semua sekolah gemit. Banyak yang tersinggung. Tapi bukannya apa? Kita buka SMK, kita buka sekolah-sekolah vokasi yang tidak butuh ijazah di sana, betul-betul keterampilan yang diminta oleh pasar. Tetapi yang paling krusial bahwa pembiayaan gereja terhadap karyawan gereja terlalu tinggi. Hampir 100% keuangan gereja itu dibiayai kepada birokrasi gereja. Rapat-rapat, perjalanan dinas, uang ini itu gaji karyawan. Sehingga apabila kalau mau efisiensi maka di kantor sinode itu hanya ada boleh itu ketua sinode, sekretaris, bendahara, dan alat komunikasi internet WA. Itu satu bidang khusus yang dia bisa membuat aliran catatan-catatan harus kemana, informasi ke rote sabu itu dalam infocomnya dia. Infocom yang kita butuh di sinode itu. Itu para profesional bukan para pendeta. Semua para pendeta yang tiba-tiba di drop ke klasis. Bergabung dengan kita-kita yang awam di sana, kita perkuat klasis. Di situ pasti sekolah kita bangun karena kedekatan sekolah itu dengan klasis. Banyak orang yang kerja di kantor sinode tidak tahu itu SDGB dari mana. Persoalannya ada di mana. Tapi rata-rata klasis tahu. Tapi klasis tidak punya kekuatan untuk mengintervensi. Karena Yupen Kris di bawah sinode, tidak di bawah klasis. Nah, mari kita sekarang tutup Yupen Kris. Sedangkan manajemen itu, kita angkat lagi satu bagian. Di klasis itu adalah guru-guru pensiun. Diangkat unit itu UPP pendidikan. Khusus pendidikan TK, SD, dan SMP gemit. SMA jangan lagi, serahkan ke negara. Perguruan tinggi kita serahkan kepada pasar. Tidak lagi gereja mengurus. Tapi TK, SD, SMP ini menyangkut moral, itu harus ditanam dengan baik. Moral Kristus, moral pelayanan, itu ada di sana. Sehingga fokus itu hanya bisa jalan kalau kita turunkan itu ke klasis. Kalau masih di bawah Yupen Kris dan di bawah kantor sinode, saya kira tinggal kita